Civilizen, aku Sally yang bakal nemenin kalian di podcast Obras Kupas Tuntas. Kali ini aku ditemenin sama salah satu alumni mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung Angkatan 21 yang baru aja lulus nih dengan predikat cum laude dengan IPK yang bagus banget. Pasti kalian penasaran kan? Tips and triknya buat bisa lulus tepat waktu. Nah, di sini aku udah bareng Bang Komang. Halo. Oke Bang, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Gusti Komang Satria Gunawibawa. Oke, kita udah kenalan nih. Semoga Bang Komangnya bisa lebih nyaman ya, karena kita udah saling kenal. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih Bang ceritain gimana perjalanan kuliah di Teknik Sipil Unila dan apakah sejak awal memang sudah menargetkan untuk lulus tepat waktu? Oke, makasih ya pertanyaannya. Tentu kalau misalnya kita sebagai maba tentu nggak ada ekspektasi apa-apa ya, apalagi tentang lulus cepat. Jadi orientasi saya waktu itu sebagai mahasiswa baru itu adalah gimana caranya saya survive di setiap semester gitu loh. Yang artinya saya usahain gimana caranya agar saya itu nggak ada nggak ada mata kuliah mengulang. Mungkin itu saja. Karena tujuan saya akun yang terbaik dan hindari mata kuliah yang mengulang. Itu saja sih. Oke, ternyata Bang Komang sangat cukup on track ya buat lulus tepat waktu. Dan apakah ada motivasi terbesar untuk bisa lulus tepat waktu, Bang? Oke, kalau motivasi nggak ada motivasi khusus ya kenapa pengen lulus tepat waktu. Yang saya pikirkan cuma satu saja. Ketika saya masih mahasiswa itu mungkin ada beberapa kesempatan yang mungkin akan terhambat dengan status saya masih mahasiswa. Maka dari itu dengan segera saya harus menyelesaikan masa studi saya gitu loh untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oke, sungguh sangat visioner ya untuk kedepannya. Jadi sebagai mahasiswa kita harus benar-benar on point apa tujuannya kita untuk kuliah ini di studi ini biar cepat lulus tepat waktu, tidak membuang waktu. Nah, untuk biar bisa tetap tepat waktu itu ada nggak sih Bang strateginya biar tetap jalan? Oke, kalau berbicara strategi itu mungkin jadi aku tuh punya kebiasaan dari waktu SMA tuh kan SMA kita kan pelajarannya matematika, IPA, sejarah dan sebagainya. Jadi ketika libur semester itu aku nyari namanya kayak silabus gitu kan. Silabus itu kayak materi apa sih yang akan kita pelajari di semester yang akan datang. Nah sama ketika saya waktu jadi maba, waktu pas semester 1 apa aja sih mata kuliahnya dan segala macamnya. Nah itu juga saya tuh sering mantauin siakat gitu. Sering mantauin siakat, sistem informasi akademik itu untuk ngeliat gitu kan. Oh untuk di semester 1, 2, dan sampai 8 itu mata kuliahnya apa aja dan dosennya apa aja. Siapa aja gitu. Nah kemudian selain daripada itu kita harus ngeliat gitu setiap semester itu bebannya tuh berapa aja dan yang materi yang akan kita pelajari apa aja gitu. Nah setelah daripada itu kita nentuin tuh kan setelahnya kita WKRS tuh kita harus nentuin mata kuliahnya dan dosennya siapa saja yang akan kita ambil. Yang itu juga tips dari aku tuh selalu buat gimana caranya setiap hari dalam 1 minggu itu ada mata kuliahnya. Jadi aku kurang suka untuk menaruh mata kuliah itu terlalu banyak di satu hari. Karena kan kita kan ketika kita belajar itu kan membutuhkan menguras energi ya. Gimana ketika menguras energi itu kan kita ketika udah capek kita nggak fokus lagi belajarnya gitu. Jadi aku lebih prefer untuk ngedistribusi mata kuliah itu di setiap harinya, jangan ada yang kosong gitu kan. Nah selain itu juga untuk itu kan kita sering ada tugas besar. Nah, aku selalu buat gimana caranya buat selesaiin tugas besar itu di jauh daripada deadline gitu. Karena kenapa? Kita kan tahu bahwasanya deadline itu kan dibuat itu mendekati UAS. Mendekati UAS itu kan kita udah butuh banyak preparation untuk belajar untuk UAS kan. Karena persentase kelulusan kita itu kan di UAS. Yang artinya kalau kita terlalu push diri kita itu di tugas besar itu kan akan buat tubuh kita nggak fit dan at the end of the day ketika kita ujian itu nggak maksimal. Nah selain itu juga tips dari aku juga usahain duduk paling depan ya ketika kuliah itu penting karena ketika duduk di belakang itu akan menciptakan distraksi yang mana itu akan membuat nggak fokus dan juga jangan pernah bolos kalau nggak mendesak banget. Itu aja sih kalau dari aku.
Oke, ternyata Bang Komang ini sangat menyusun waktunya, sangat mempunyai manajemen waktu yang sangat baik dan tidak melewatkan satu hari kosong dengan tidak adanya mata kuliah ataupun nggak masuk kuliah untuk hal-hal yang nggak penting nih. Sangat menarik ya, ternyata benar-benar terstruktur untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, setelah tadi kita mendengar cara Bang Komang untuk memanajemen waktunya dan hari-harinya yang sangat penuh jadwal dan agendanya yang sangat teratur, kita bakal tanya nih, ada nggak sih semester sulit yang abang laluin? Terus gimana sih abang menanggapi semester sulit itu? Oke, mungkin semester sulit itu di semester 6 ya, dimana kan semester 6 itu kita angkatan 21 memegang hima ya. Itu juga ada jabatan sebagai wakil ketua hima juga, tentu bebannya juga semakin bertambah. Yang aku pelajari tentu kalau ketika kita ada organisasi, kemudian ada beban kuliah dan segala macamnya, tentu ngajarin tentang be efektif gitu. Jadi lebih efektif aja gitu. Artinya yang aku lakuin adalah gimana caranya aku menghindari sebuah distraksi itu loh, Sally. Jadi kayak misalnya kita kan punya waktu 24 jam. Berarti kan kita taruhlah 8 jam itu untuk istirahat ya. Istirahat, kemudian sisanya itu untuk ngerjain sesuatu. Artinya kalau misalnya kita udah ada prioritas gitu, misalnya prioritas kita di hima tuh, ya udah kita put effort kita maksimal tuh untuk di hima gitu loh. Masalah main sosmed segala macam sifatnya yang sekunder atau tersier itu di belakangan dulu gitu loh. Artinya kita tuh memanajemen energi kita, waktu kita untuk hal yang prioritas gitu loh. Nah nanti kan dari pagi sampai sore kan di kampus. Nah terus kan tentu dari jam 6 sampai mungkin jam 11 atau jam 12 malam kita bisa ngerjain tugas atau belajar atau yang lain gitu loh. Baru jadi waktu itu kan nggak ada yang terbuang sia-sia gitu. Menurutku kayak gitu. Dan juga belajar efektif juga, mengurangi distraksi dan segala macam. Gitu sih Sel. Oke, ternyata Bang Komang ini sangat padat. Setelah perkuliahan yang padat, Bang Komang pun punya jabatan yang cukup penting di hima. Nah, selain jabatan yang cukup penting, pasti Bang Komang juga sangat memilih ya untuk dosen pembimbing dan teman-teman seangkatan yang lainnya. Nah, untuk itu seberapa besar peran penting dosen pembimbing, teman-teman angkatan atau keluarga dalam membantu Bang Komang untuk lulus tepat waktu? Oke. Pertanyaan menarik ya dari Sally. Seberapa penting peran dosen pembimbing, teman dan keluarga ya? Tentu ketika kita menjalani hari itu kan kita banyak banget beban yang ada di kepala kita gitu kan. Jadi hadirnya mereka itu sebagai teman sharing gitu loh. Kita bertukar pendapat. Tentu kita kalau menghadapi masalah kan kita butuh teman bicara gitu kan. Misalnya ketika kita penat mengerjakan skripsi, kita bisa ngobrol ke keluarga, atau mungkin kita bisa ada permasalahan dalam pengerjaannya, kita bisa konsultasi dengan dosen, atau kita lagi penat banget, kita bisa ngobrol sama teman-teman angkatan, adik kelas dan segala macamnya. Jadi semua elemen itu membantu kita untuk tetap bisa gitu untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Oke, ternyata Bang Komang ini benar-benar nggak cuman kuliah doang ya, dia masih menyempatkan untuk ngobrol sama temen-temennya, ngobrol dengan keluarganya, dan tetap beraktivitas seperti orang biasa nih, nggak kuliah doang kok ternyata buat bisa lulus tepat waktu. Nah, selanjutnya Bang Komang sendiri sempat ikut organisasi nggak sih selain ikut hima yang pastinya ya? Kalau organisasi, aku dulu pernah waktu semester 1 dan 2 aku ikut UKM Hindu Universitas Lampung, masuk dalam departemen nggak salah, penelitian pengembangan juga kalau nggak salah. Nah kemudian setelah 2 semester, mungkin karena saya merasa prioritas saya di hima dan tanggung jawab di mata kuliah semakin berat, jadi saya memutuskan untuk fokus di hima dan kuliah saja sih, mungkin itu. Oke, ternyata Bang Komang juga ini kok tetap ikut organisasi di luar ya, nggak cuma ngampus dan hima aja. Jadi, menurut Abang ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa yang bikin mereka terhambat lulus, dan ada nggak sih tipsnya supaya bisa menghindari hal-hal tersebut? Oke, Sally, mungkin gue disclaimer dulu, karena setiap orang itu kan tentu memiliki problemnya masing-masing, setiap orang memiliki obstacle-nya masing-masing gitu loh. Dan kita nggak bisa ngegeneralisasiin apa yang saya hadapi dengan apa yang si B atau si C alami gitu kan. Nah tentu saya akan bercerita tentang apa yang mungkin sedikit menghambat saya dalam proses skripsi gitu ya. Pertama, saya tuh
proposal itu di bulan Desember awal gitu. Dan setelahnya saya baru dapat seminar hasil di Februari awal. Nah, artinya kan ada gap 2 bulan ya. Gap 2 bulan. Terus saya menyadari bahwasanya apa yang menghambat saya itu adalah euforia yang terlalu berlebihan gitu loh. Saya terlalu menselebrasikan keberhasilan saya untuk menghadapi seminar proposal, namun saya lupa untuk menghadapi seminar selanjutnya, itu seminar hasil dan komprehensif gitu loh. Nah, artinya euforia itu boleh, namun jangan sampai kebablasan gitu. Kita tetap fokus, tujuan kita adalah menyelesaikan skripsi gitu kan. Dan saya juga dalam waktu 2 bulan yang cukup panjang itu saya kurang berkomunikasi dengan dosen pembimbing itu kan. Jadi kayak istilahnya kayak purgil aja dulu lah beberapa hari, ternyata kebablasan sampai bulan gitu kan. Nah itu yang menurut saya sangat disayangkan gitu loh. 2 bulan yang bisa sebenarnya saya selesaikan komprehensif dan hasil dan komprehensif, justru saya malah ngelakuin hal yang nggak prioritas gitu loh. Mungkin itu sih. Terus juga sama yang sekarang itu sering-sering ngobrol ke dosen pembimbing. Karena kan kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa S1, tentu masih banyak batasannya dalam pengetahuan kita ya. Batasan-batasan tentang ilmu tentunya, tentang topik skripsi kita gitu. Maka dari itu kita perbanyak untuk ngobrol dengan dosen pembimbing kita. Karena secara pengetahuan dan pengalaman mereka jauh di atas kita kan. Maka dari itu ya kita harus lebih habiskan banyak waktu dengan mereka gitu. Untuk mendapatkan insight yang baru dan pengetahuan yang baru. Oke. Selanjutnya, untuk ini pertanyaan terakhir ya, ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa banget ya, padahal udah seru banget nih obrolannya. Nah, ada nggak sih Bang pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya? Oke, apa pesannya? Ya, pesan. Mungkin buat teman-teman yang lagi mengerjakan skripsinya, lagi berjuang dengan tugas akhirnya, tetap semangat, karena setiap penantian kita, setiap rasa lelah kita, setiap air mata yang jatuh, setiap keringat yang jatuh pula, itu nanti akan terbayarkan dan semuanya akan berlalu. Tetap semangat dan hadapi apa yang ada di depan kita. Mungkin itu ya. Wah, sungguh sangat penyemangat banget ya untuk yang buat lagi berjuang nih. Nggak kerasa kita udah ada di akhir acara. Nah, banyak banget nih insight-insight yang bisa diambil dari Bang Komang. Terima kasih juga Bang untuk waktu udah menyempatkan dan menjawab pertanyaan kami. Dan jawabannya pun sangat berisi banget ya, sumpah deh. Kalian pasti setuju banget dan sangat bisa banget mengikuti tips and triknya Bang Komang dengan cara manajemen waktu. Pokoknya isi-isi hari kalian dengan hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Nah, aku mau ucapin terima kasih untuk Civilizen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dari Podcast Obras Kupas Tuntas.